Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Tentunya ini adalah biiznillah ya, atas izin Allah. Semua sehat ya, sehat lahir kita, sehat batin kita, terutama segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa yang ingin dibahas kali ini oleh Teteh di pembahasan sebelumnya, Teteh udah sedikit membahas ya, bagaimana sih solusinya bagi seorang suami yang punya kendala cepat untuk inzal, cepat untuk keluarnya. Maka kali ini Teteh ingin membahas pembahasan yang cukup lebih menarik begitu ya. Kenapa? Karena pembahasan ini sepertinya para suami yang wajib diketahui oleh semuanya gitu ya. Karena kan tentu Anda ingin menjadi seorang suami yang penuh dengan tanggung jawab dan juga penuh dengan rasa cinta dan juga kasih sayang tentunya terhadap istri Anda. Apa-apa nih Teteh yang ingin dibahas? Yang ingin dibahas adalah bagaimana sih Anda sebagai seorang suami yang dapat memuaskan istri Anda secara sepuas-puasnya. Aduh, Masya Allah, kenapa harus ada bahasa sepuas-puasnya Teteh? Ya karena begini ya, dan ini juga seorang suami itu harus tahu ya, ternyata secara penelitian wanita itu sulit sekali untuk mendapatkan puncak. Wanita itu agak kesulitan untuk sama-sama percis seperti seorang suaminya bisa mencapai inzal, bisa mencapai keluar. Agak kesulitan untuk kaum para wanita. Dan bahkan secara penelitian, wanita yang dapat benar-benar orgasm itu hanya sebatas sekitar 30%-nya saja gitu. Sedangkan lebih banyak itu bayangkan 70% wanita itu tidak dapat mencapai kepada puncaknya. Jangan sampai yang 70% itu adalah istri Anda. Kasihan dong kalau begitu, nanti istrinya ya yang puas hanya suaminya aja sendiri, istrinya tidak mengalami kepuasan. Dan bahkan kalau misalkan sang suami, maksudnya sang istri yang tidak dapat sampai kepada puncak, itu sebetulnya akan berpengaruh terhadap mental sang suaminya, karena Anda mungkin akan merasa merasa kurang aja gitu, Anda sebagai seorang suami yang dapat membahagiakan istri Anda secara sepenuhnya, seperti itu. Tentu kan semua suami juga ingin membahagiakan istrinya. Meskipun tidak sedikit ada sebagian seorang lelaki yang tidak dapat memahami apakah istri aku ini puas atau tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak juga para perempuan yang berpura-pura di depan suaminya, ya bisa dikatakan sedikit berbohong lah gitu ya di depan suaminya. Ya mas, kalau aku juga sama kok, asik dan sama puas. Nah makanya sang suami harus mengetahui akan makna ini ya. Terus begini ya, di dalam pandangan Islam, kalau misalkan kita berbicara akan hubungan jima, itu sebetulnya tidak berfokus hanya kepada kebutuhan biologis saja. Mungkin kalian semua sudah tahu bahwa jima itu merupakan salah satu bagian dari ibadah yang begitu besar sekali pahalanya, dan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang. Ya, ini yang harus kita pahami, salah satu bentuk kasih sayang. Coba kita bisa dapat memperhatikan itu ayat berapa ya? Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 187 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Wallahu a'lam bil muradi. Jadi mereka yang dimaksudkan mereka itu adalah istri Anda begitu ya. Itu adalah pakaian bagi kalian gitu, dan kalian itu adalah pakaian bagi mereka ya, maksudnya adalah bagi istri Anda. Nah kalau kita dapat memahami makna isi kandungan ini sebetulnya maknanya begitu dalam sekali, karena kita ketahui kalau pakaian itu adalah sebagai menutup aurat, menutupi apa? Menutupi dari kekurangan antara pasangan suami istri, menutupi dari keaiban antara
tangan suami istri. Fungsi pakaian salah satunya itu dapat menghangatkan kepada tubuh kita. Oleh karena itu adalah rumah tangga yang begitu indah. Itu adalah rumah tangga yang penuh dengan kehangatan. Kalau misalkan kita lihat dari kutipan ayat yang lain, rumah tangga itu dibangun di atas sakinah, mawaddah, dan juga warahmah, maka insya Allah nanti rumah tangga kita itu akan penuh sekali dengan kebahagiaan. Nah, ini sebelum kepada inti ya, kita kan ini lagi berbicara memuaskan istri kita itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang dihalalkan tentunya ya. Jadi mohon maaf tadi agak sedikit dulu panjang lebar membahasnya. Kemudian semakin diperjelas dengan apa yang selalu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak diketahui di dalam beberapa hadis yang dikutip di dalam beberapa referensi kitab. Rasulullah itu kalau misalkan mau melakukan hubungan biologis dengan istrinya, Rasulullah itu tidak suka terburu-buru dengan para istrinya. Jadi suka bercanda dulu, bermesraan dulu. Bahkan sampai di dalam salah satu hadis mengatakan kalau baginda Nabi Muhammad SAW pun mandi bareng bersama istrinya. Nah, apa yang dapat kita petik dari hadis ini berarti Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya seorang suami dapat memuaskan istrinya secara fisik dan juga emosional. Sekali lagi, wahai para suami, mohon digarisbawahi fisik dan emosional. Nah, kenapa Teteh ingin menekankan di fisik dan emosional? Karena kalau misalkan Teteh mendengarkan pembicaraan kebanyakan para laki-laki, seolah-olah yang dapat memuaskan istri itu hanya kebanyakan suami itu berfokus kepada fisiknya aja. Seperti itu. Jadi yang dipertanyakan, Teh gimana ya, aku tuh pengen durasinya lama banget, Teh aku ingin tahu dong gaya yang asik tuh untuk istri aku tuh kayak gimana gitu, gaya-gaya yang asik begitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah itu para suami itu hanya berfokus kepada fisiknya aja, tetapi jarang sekali yang bertanya bagaimana sih emosional istri kita, seperti itu. Karena makanya kenapa barusan Teteh dengan mengambil kutipan judul puas gitu ya, istri kita jangan sampai sang suami hanya fokus ke fisik, karena kalau pengen puas banget harus dua-duanya didapatkan. Apa? Fisik dan juga emosionalnya ya. Maka ini insya Allah yang ingin Teteh bahas. Baik, sebelum Teteh masuk ke dalam pembicaraan poin inti, Teteh ingin sedikit dulu membicarakan akan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para suami. Agar apa? Agar nanti enggak kena ke kesalahan itu lagi. Kalau memang benar-benar ingin memuaskan istrinya. Kesalahan yang Teteh rangkum itu sekitar ada 3 kesalahan kebanyakan para suami yang sering dilakukan. Yang pertama itu adalah para suami itu tidak memahami akan makna dari muqaddimah, makna dari foreplay, makna dari pembukaan. Dan bahkan ini di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW pun sangat menekankan sekali untuk melakukan muqaddimah tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama. Padahal tubuh wanita itu membutuhkan waktu untuk siap ya. Jadi bahasanya waktu untuk siap baik secara fisik ataupun secara emosional. Itu yang pertama ya, nanti semakin diperjelas. Terus kesalahan yang kedua nih, yang kebanyakan yang sering dilakukan oleh para suami itu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Ini kayaknya termasuk suami yang egois deh kalau menurut Teteh. Yang penting aku udah bisa puncak sendiri, aku udah bisa inzal sendiri tanpa memperdulikan apakah istri kita itu benar-benar keluar ataupun tidak. Udah beres aku keluar, udah aku langsung tidur tanpa memperdulikan istrinya. Ini dapat sekali menghambarkan nanti ke dalam rumah tangganya. Yang ketiga, kebanyakan yang sering dilakukan oleh para suami itu adalah para suami itu tidak mau belajar akan anatomi apa ya, dan kebutuhan biologi sang istrinya. Kata suaminya bilang gini, belajar kok Teteh, aku belajar dari beberapa konten YouTube, aku pelajari
area titik sensual wanita itu di mana aja. Oke, bagus sekali gitu ya. Yang aku dengar-dengar teh katanya ada di belakang telinga gitu, ada yang di ketek, ada yang di dada, misalkan seperti itu. Nah, kenapa teteh dikatakan di sini tidak mau belajar? Karena begini, wahai para suami, sebetulnya anatomi atau area sensualitas istri kita itu setiap perempuan tuh berbeda-beda, tidak sama. Sekali lagi, berbeda-beda, tidak sama. Ada mungkin wanita mudah sekali terangsang di bawah telinganya, ada mungkin si B itu di lehernya, si C bahkan di keteknya, bahkan ada titik rangsang sensitif wanita itu di belakang lututnya. Sangat jauh banget kan, seperti itu. Nah, siapa sih yang dapat mengetahui anatomi tersebut kalau bukan Anda sendiri sebagai suaminya? Makanya ketika Anda sering melakukan hal itu sambil belajar. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh para suami sehingga istri kita tidak bisa mencapai kepada puncaknya. Oke. Kalau begitu teteh, langsung kita ke poin inti bagaimana solusinya. Setidaknya ada 5 ya kali ini yang ingin teteh tips ajarkan kepada Anda wahai para suami, yang teteh pahami aja. Yang tadi menyambung kepada kesalahan yang pertama yang selalu ditekankan kalau di dalam hadis baginda Nabi Muhammad itu mencontohkan jangan sampai Anda sebagai seorang suami melupakan muqaddimah. Nah itu. Bahkan saking pentingnya ini muqaddimah, jadi karena begini, maksudnya gini ya, gimana ya? Ini hadisnya riwayat Bukhari, tak perlu teteh ucapkan lagi hadisnya ya, mungkin udah sering mendengar gitu ya. Berapa lama sih teteh aku membutuhkan muqaddimah? Bahkan bisa aja muqaddimah ini lebih lama dibutuhkan tergantung bagaimana keadaan istri kita pada saat ini. Kalau misalkan istri kita pada saat ini berada di dalam keadaan hormonnya, libidonya lagi cukup meninggi, biasanya sang perempuan itu tidak perlu membutuhkan muqaddimah yang lebih menghabiskan waktu. Karena ketika muqaddimah awal-awal aja, biasanya sang istri itu akan memberikan tandanya kalau dirinya itu sudah siap. Tetapi di sini juga sang suami harus melihat bagaimana kondisi keadaan fisik istri kita ketika melakukan muqaddimah. Aduh, ini istri kita lagi nggak pengen ini sepertinya. Nah ini ya, ini teteh berbicara kalau misalkan istri kita lagi nggak pengen ini ya. Anda juga sama, seorang suami kadang lagi pengen, kadang tidak pengen. Cuman perbedaannya kalau sang laki-laki itu akan mudah sekali dirangsang oleh seorang istri, tetapi sebaliknya kalau istri itu agak sedikit susah dirangsang oleh sang suaminya. Itu pun kalau istrinya paham. Misalkan contoh gini, kalau suaminya lagi nggak pengen tapi istrinya lagi pengen, sebetulnya mudah sekali. Nanti sang istri langsung aja kepada sang suaminya itu memegang dengan kulit istrinya di area sensitif suaminya, yaitu langsung aja memegang, maaf banget, ke area sensitif itunya milik sang suaminya. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari kulit pun, kulit laki-laki dan kulit perempuan Allah ciptakan fitrahnya berbeda. Kalau kulit perempuan itu kalau kulit laki-laki itu seluruh tubuhnya itu tebal. Seperti itu. Kenapa Allah ciptakan kulit laki-laki itu tebal? Karena yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah seorang suami. Sehingga kulit tebalnya itu adalah sebagai daya tahannya. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan sang suami, wahai para istri, ini juga untuk para istri, kalau misalkan Anda pengen tapi suami Anda tidak terlalu pengen gitu ya, Anda itu bukannya mencium pipinya atau mencium dadanya, itu tidak akan terlalu terangsang suami Anda. Jadi kalau misalkan Anda yang pengen, wahai para istri, langsung aja nyentuhnya ke area sensitif suaminya. Karena kenapa? Karena area sensitif suami kita itu adalah bagian kulit yang tipis, hanya itu aja. Jadi dikarenakan kulitnya tipis sehingga mudah sekali terangsang. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu memang seluruh tubuhnya bagian kulitnya adalah tipis. Oleh karena itu tadi teteh katakan
sang suami belajar anatomi mana gitu istri kita itu, area sensualitasnya. Nah, di sini yang harus suami belajar secara emosional itu, ya. Jadi jangan dulu berbicara kepada posisi ini itu kalau kita belum bisa mencapai kepada emosional istri kita. Kenapa? Karena fitrahnya wanita itu lebih dominan kepada perasaannya, bukan kepada akalnya. Kalau istri kita lagi tidak terlalu pengen, bahagiakan dulu istrinya, kena dulu perasaannya. Kalau misalkan capek, wayahna si sang suami itu sedikit dipijit-pijit dulu dengan mengungkapkan kata-kata yang dapat sampai kena aja gitu perasaannya. Dan kebanyakan para suami kalau misalkan pengen kepada istrinya langsung aja, suaminya tuh langsung kode. Kalau suami itu kalau pengen kan gak banyak basa-basi, aku pengen, langsung aja bilang kepada istrinya, ngajak langsung ke kamarnya. Mukodimah itu bukan artinya Anda langsung menyuruh kepada istri Anda untuk membuka pakaiannya. Salah sekali. Dan itu istri Anda merasa sangat tidak senang. Jadi harus bagaimana dong teteh? Sabar, wahai suami sabar. Sekali lagi jangan suruh istrinya untuk membuka pakaiannya. Kemudian ini maaf ya, ini aduh masya Allah ini pembicaraan yang benar-benar spesifik banget bagi yang sudah berumah tangga ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi sang suami itu jangan maaf-maaf banget, misalkan langsung kepada maaf banget, misalkan memegang area dadanya atau misalkan mencium bibirnya, jangan dulu melakukan hal itu. Biasanya sang istri tidak menyukai hal itu, apalagi istri Anda belum terangsang sama sekali, Anda sudah berani-berani memegang ke area sensitif milik sang istrinya. Wanita sangat tidak senang sekali. Kebanyakan sang suami berpikir seperti itu karena berpikir seperti dirinya. Loh kok teteh kalau aku misalkan dipegang areanya kan aku seneng gitu kan teteh ya, aku tuh seneng gitu. Tidak, kulit Anda dan kulit istri Anda itu berbeda ya, jadi jangan gitu. Ini merupakan salah satu contoh gitu ya, ini merupakan salah satu contoh gitu ya. Apa itu? Kepada teteh pribadi gitu ya. Ini misalkan contoh kepada teteh pribadi. Misalkan suami mendekati, ngajak ngobrol santai gitu ya, sambil didekati, sambil dielus-elus kepalanya. Padahal tujuannya mau ke sana kan, sambil dielus-elus kepala. Masya Allah. Ketika sang suami berkata seperti ini, suami teteh kepada teteh tuh bilangnya emang teteh gitu ya, dari awal nikah sampai sekarang bilangnya teteh gitu ya. Kata suami, teteh gitu ya, ngobrolnya pakai bahasa Sunda sih sebetulnya ya, jadi kurang lebih seperti ini, teteh tuh didoakan banget gitu kata suami teteh itu, kemudian mengucapkan terima kasih gitu ya selama ini udah menemani gitu ya sama suami teteh katanya. Sebelum teteh meminta maaf gitu ya kepada saya gitu ya, mungkin kepada suami gitu, kepada suami teteh gitu, ya Allah aku sudah memaafkan ini istriku seperti itu, perjuangan istriku ini gitu ya, yang benar-benar dibangun pertama rumah tangga sampai sekarang, terus menceritakan bagaimana andil aku gitu ya, andil teteh ini di dalam rumah tangga gitu. Masya Allah, itu ucapan suami seperti itu aduh benar-benar sangat menusuk kepada hati tuh, bahkan sampai masuk ke dalam hati, rasa-rasanya pengen meneteskan air mata begitu ya. Nah jadi begitu hai para suami, sebetulnya kata-kata romantis itu benar-benar sangat effortnya itu besar sekali bagi istri kita, dan tidak perlu dengan kita tuh berpikirnya yang gimana gitu ya. Luapkan aja perasaan hati sang suaminya, mengungkapkan terima kasih, mengungkapkan rasa sayang kepada istrinya. Nah itulah titik poinnya. Ketika sang istri hatinya udah kena, udah merasa senang, itu biasanya akan mudah sekali. Apa yang diinginkan suaminya akan diberikan oleh istrinya sepenuhnya. Bahkan nanti si sang istri akan ada jiwa di dalam hatinya, ingin sekali ya Allah aku membahagiakan suamiku, memuaskan suamiku sebisa mungkin. Begitu juga sang suaminya mungkin berpikir, ingin sekali aku memuaskan istriku, seperti itu. Nah ini ya yang maksud
sama teteh mukodimah itu ini yang kebanyakan tidak tahu. Para suami sekali lagi berpikir kalau mukodimah itu langsung ke area sensitif dipegang, area dada dipegang. Bukan seperti itu ya. Jadi ini membutuhkan waktu ya teh? Iya, membutuhkan waktu. Mau 10 menit, mau 15 menit, monggo silahkan. Itu tergantung bagaimana keadaan fisik istrinya. Itu ya, jadi itu langkah pertama. Dan ini poin yang sangat-sangat penting banget. Jadi kalau misalkan Anda langsung, maaf banget, langsung mencium inilah, memegang dadanya ini itulah, oke, istrinya diam-diam aja. Kalian tahu apa yang dirasakan oleh istri Anda? Istri Anda akan berkata, apa sih ini rasanya? Nggak ada rasa kenikmatan. Karena hatinya belum kena. Ya. Untuk solusi yang kedua, sebetulnya udah dibicarakan barusan, itu adalah berbicara yang lembut, berbicara yang romantis. Wanita itu sangat peka sekali terhadap kata-kata, maka bisikanlah pujian, bisikanlah panggilan sayang, bisikanlah doa gitu ya kepada istri Anda. Itu yang barusan tadi sampaikan. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana biar istri kita mendapat kepada puncak yang tadi teteh katakan, sang suami harus mengetahui akan titik sensitif istri kita. Bahkan sang suami itu harus belajar. Aduh, ini pembahasannya semakin dalam lagi. Aduh, takutnya ini dibilang kurang sopan begitu ya. Mohon untuk berbijaksana ya untuk menanggapi pembahasan teteh ini. Bahkan kebanyakan seorang istri itu senang banget akan area apa ya, takut kena dolar kuning ini kalau teteh bicara, area klitoris milik sang istrinya. Tetapi ingat ya wahai para suami, kalau misalkan Anda ingin menyentuh bagian area depan sensual istri Anda, ini adalah area yang paling sangat menyenangkan sekali. Sekali lagi tadi, jangan langsung memegang ke sana. Kalau misalkan istri Anda menunjukkan sudah siap, biasanya ketika dipegang itu sudah mengeluarkan air madhi, istri Anda udah lubrikasi, ada tanda-tanda basah, monggo silahkan kalau Anda mau mengeksplor daerah area depan yang kecil itu, klitoris itu, dan kebanyakan para wanita senang. Dan bahkan untuk mencapai inzal, untuk mencapai puncak, ada dua yang bisa didapatkan oleh istri Anda. Bisa keluar dari area depan, bisa juga dari area istri kita yang paling sangat dalam, yaitu area G-spotnya ya. Dan bagaimana nih teteh menurut pandangan fikih, diperbolehkan atau tidak aku mengeksplor area bagian depan tersebut oleh bagian-bagian area tubuh aku yang lainnya? Maka ada ulama yang memperbolehkan, diantaranya di dalam kitab I'anatul Talibin, hukumnya diperbolehkan dengan alasan saking cinta suami kepada istrinya, saking ingin memberikan suami kepuasan kepada istrinya. Seperti itu ya. Aduh, ini semoga dapat dipahami ya. Kemudian apa ya, untuk bagaimana istri kita benar-benar puncak. Yang keempat itu, Anda jangan menjadi seorang suami yang egois. Ketika melakukan hubungan biologis, perhatikan ritme dan juga reaksi istri kita. Itu butuh waktu berapa lama untuk mencapai kepada puncak. Maka ini sangat penting sekali. Seorang suami yang pertama harus dapat menyesuaikan temponya. Kemudian memberikan waktu yang sejenak. Jadi terkadang suka ada dalam rumah tangga itu memang benar-benar lama banget, sampai 1 jam teteh itu ada, memang ada yang bisa melakukan hubungan biologis seperti itu. Jadi kenapa bisa lama ritme itu? Jadi ada ganti-ganti gaya atau posisi dan memberikan waktu yang sejenak. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kemudian sang suami jangan ragu bertanya kepada istrinya, begitu juga istri bertanya kepada sang suaminya. Berkata dengan lembut, maaf ya, maaf lagi misalkan suami berbicara seperti ini, ayang atau teteh atau istriku gitu, masih enak tidak, misalkan mau dilanjut gaya seperti ini tidak, atau misalkan mau ganti posisi tidak gitu. Nggak apa-apa, berkomunikasi aja ketika Anda melakukan hubungan biologis seperti itu. Udah segitu deh, sebetulnya masih banyak yang ingin dibicarakan, tapi biar nanti seru ya, bersambung aja deh ya di season selanjutnya. Dan kalau misalkan untuk yang terakhir ya apalagi kalau kita berdoa, karena ini adalah merupakan salah satu bagian dari ibadah.
berdoa sebelum kita melakukan hubungan biologis dan kita berdoa sesudah kita melakukan hubungan biologis. Sebetulnya masih ada juga pembahasan ini bagaimana biar istri kita asyik, insya Allah di season selanjutnya. Posisi juga belum dikasih tahu ya. Oke. Semoga bermanfaat kajian dari Teteh. Sekali lagi mohon untuk berbijaksana berpikirnya ya. Kita niatnya ingin membahagiakan rumah tangga kita masing-masing. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.